Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Fisiologi Hewan yang beranggotakan yang pertama Novi Rahmatullah dengan NIM 200310022, yang kedua Putri Novel Wahyu Danisi dengan NIM 200310026, yang ketiga Resya Fazila Anissa dengan NIM 200310030. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi pencernaan pada hewan vertebrata dan invertebrata. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Resya Fazila Anissa. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Novi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pencernaan ekstraseluler dan intraseluler. Pencernaan intraseluler merupakan pencernaan makanan yang dimasukkan ke dalam sel lalu dicerna dengan bantuan enzim. Pencernaan intraseluler juga dapat didefinisikan sebagai proses di mana hewan yang kekurangan saluran pencernaan membawa makanan ke dalam sel karena alasan pencernaan untuk kebutuhan nutrisi. Lalu ada jenis pencernaan lain yang dikenal sebagai pencernaan ekstraseluler. Pada Amphiosus, pencernaan bersifat ekstraseluler dan intraseluler. Pencernaan intraseluler juga dapat didefinisikan sebagai proses di mana hewan yang kekurangan saluran pencernaan membawa makanan ke dalam sel karena alasan pencernaan untuk kebutuhan nutrisi. Lalu, ada jenis pencernaan lain yang dikenal sebagai pencernaan ekstraseluler. Pada Amphiox, pencernaan bersifat ekstraseluler dan intraseluler. Contoh hewan yang melakukan pencernaan intraseluler yaitu Porifera, Coelenterata, dan Protozoa. Kedua, pencernaan ekstraseluler merupakan pencernaan makanan yang berlangsung pada saluran pencernaan secara kimiawi dan terjadi di luar sel. Fenomena di mana organisme menyediakan dengan mensekresi enzim melalui membran sel ke dalam makanan. Enzim mengkatalisasi pencernaan makanan menjadi molekul yang cukup kecil dibawa oleh difusi pasif, transportasi, atau fagositosis. Proses ini dikenal sebagai ekstraseluler karena prosesnya dilakukan oleh sel. Ini dapat terjadi di lumen sistem pencernaan, di rongga lambung atau organ pencernaan lainnya, atau sepenuhnya di luar tubuh. Makna jika kata ekstra di luar yang mendefinisikan pencernaan ekstraseluler harus dilakukan di luar sel. Dalam pencernaan jenis ini, makanan dipecah di luar sel dengan bantuan mekanis atau dengan bantuan asam oleh molekul khusus yang disebut enzim. Contoh hewannya adalah cacing tanah, serangga, ikan, reptil, dan amfibi. Perbedaannya adalah yang pertama, proses pencernaan intraseluler terjadi di dalam sel, sementara di sisi lain proses pencernaan ekstraseluler terjadi di luar sel, di rongga saluran pencernaan. Yang kedua, pencernaan intraseluler melibatkan sekresi enzim pencernaan oleh sitoplasma sekitarnya ke dalam vakuola makanan, sementara di sisi lain ekstraseluler melibatkan sekresi enzim pencernaan oleh sel-sel khusus ke dalam rongga saluran pencernaan. Yang ketiga, proses pencernaan intraseluler pada organisme bersel tunggal dan pada beberapa organisme rendah lainnya. Sementara di sisi lain, pencernaan ekstraseluler terjadi pada organisme multiseluler. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Novel. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang kedua adalah karakteristik hewan vertebrata dan intervertebrata. Yang pertama, hewan intervertebrata. Pencernaan intraseluler. Beberapa macam protozoa, juga parasit internal dan intervertebrata laut tertentu, mengambil nutrien atau makan partikel secara langsung melalui dinding tubuh. Nutrien dapat diserap atau ditelan langsung oleh sel-sel dinding tubuhnya dan selanjutnya diuraikan melalui pencernaan intraseluler. Enzim pencernaan berperan dalam setiap sel. Yang kedua, pencernaan intraseluler dan ekstraseluler.
Hewan dengan ukuran yang lebih besar dan lebih kompleks seperti cacing pipih dan ubur-ubur memiliki ruang usus internal yang disebut rongga gastrovaskular. Melalui rongga tersebut, air dan partikel makanan serta gas terlarut di bawah masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga ada pencernaan ekstraseluler. Sebagian besar hewan pencernaan ekstraseluler memiliki usus berujung dua, yaitu disebut alimentary kanal yang meluas dari mulut sampai ke anus. Makanan dibuat dalam rongga pusat tabung tersebut. Alimentary kanal ini juga disebut saluran pencernaan atau usus. Memiliki daerah khusus yang berfungsi mengurai makanan, menyimpannya sementara, mencernakan secara kimiawi, menyerap nutrien, reabsorpsi air, menyimpan air limbah, dan akhirnya membuang limbah. Vertebrata. Yang pertama, pencernaan pada hewan vertebrata pemakan daging. Vertebrata pemakan daging memiliki saluran pencernaan yang analog dengan cacing tanah dan serangga, tetapi mulutnya dilengkapi dengan gigi yang runcing. Hewan pemakan daging disebut karnivora, mencabik organisme lain menjadi potongan kecil atau besar yang langsung ditelan. Mamalia seperti kucing dan anjing memiliki gigi taring yang terletak di bagian depan mulut untuk merobek daging. Gigi geraham yang mencapai garis belakang untuk menumbuk tulang dan daging. Lidah dan paling serta esofagus dilewati daging sebelum memasuki lambung atau kantung berdinding elastik yang dapat dan menampung makanan berukuran besar. Pencernaan terjadi pada lambung, selanjutnya ke usus halus, tempat terjadinya pencernaan dan penyerapan makanan. Usus pada hewan karnivora memiliki usus yang lebih pendek dibanding hewan herbivora. Hewan terbesar di dunia juga tidak memiliki gigi. Mereka dapat bertahan hidup melalui penyaringan udang-udang kecil dan plankton dan air laut. Paus biru tidak memiliki gusi yang keras dan perut seperti epitel langit-langit rongga mulut manusia. Secara evolusi, hal ini berfungsi untuk memudahkan makanan dan medium terlarut atau air. Selanjutnya ada pencernaan hewan vertebrata pemakan tumbuhan. Vertebrata terbesar di dunia ini gajah, kerbau, termasuk pemakan tumbuhan dan secara khusus disebut herbivora, memiliki perlengkapan yang sama untuk menahan menelan bahan-bahan dan tumbuhan. Gigi seri atau incisors mirip pahat pada bagian depan mulut untuk menggiris dan menggerogot bahan-bahan tumbuhan. Gigi geraham yang rata pada bagian belakang untuk menghancurkan dan menggiling dinding sel tumbuhan dan serat untuk periode waktu yang lama. Seperti pada herbivora, saluran usus yang terspesialisasi lebih panjang dibandingkan dengan mamalia lain. Sebaliknya, pada ruang lambung sapi, usus besar kuda dan usus rayap yang merupakan tempat berlimpahnya monera atau prostata yang memiliki enzim selulosa. Prostata dalam usus rayap mensekresi selulosa ke dalam lumen. Khususnya penguraian selulosa terjadi secara enzimatik dan rayap dapat menyerap sejumlah sebenit selulosa. Ruang lambung yang lebih besar mengandung organisme simbiotik yang berkembang paling sedikit 3 kali dalam mamalia, ruminansia, dan hewan berkantung tertentu, lembu, domba. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Yang ketiga yaitu perbandingan organ pencernaan hewan invertebrata dan vertebrata. Yang pertama yaitu invertebrata atau avertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antara ruas-ruas tulang belakang. Contohnya yaitu serangga, ubur-ubur, bintang laut, dan kerang. Yang kedua yaitu vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang punggung belakang pada tubuhnya. Contohnya yaitu
burung, ikan, amfibi, reptil, dan mamalia. Hewan vertebrata yang pertama yaitu sistem pencernaan pada ikan. Misalnya, ikan mas mempunyai saluran pencernaan yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Ikan mempunyai lidah yang pendek terdapat pada dasar mulut. Lidah itu tidak dapat digunakan seperti lidah pada hewan lainnya. Ikan mas tidak mempunyai kelenjar ludah, tetapi mempunyai kelenjar lendir dari mulutnya. Lambungnya merupakan pelebaran dari saluran pencernaan. Yang kedua yaitu sistem pencernaan pada amfibia. Sebagai contohnya adalah katak, yang mempunyai saluran pencernaan yang terdiri atas mulut, kerongkong, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Untuk membantu menelan makanan, yaitu makanan tersebut dicampur dengan ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Pencernaan makanan berlangsung di dalam lambung katak yang mempunyai kelenjar pencernaan yaitu hati dan pankreas. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan pada reptilia. Seperti dicontohkan kadal yang mempunyai saluran pencernaan yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kadal mempunyai hati yang pankreas sebagai kelenjar pencernaan. Lambung adalah reptilia, bentuknya sesuai dengan bentuk badannya. Misalnya lambung kura-kura berbentuk agak bulat. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Contoh yang pertama yaitu porifera. Porifera merupakan hewan pemakan suspensi, yaitu memakan makanan yang terlarut dalam air. Porifera tidak memiliki sistem pencernaan. Pencernaan berlangsung secara intraseluler. Makanan terjadi bersama air yang melewati pori-pori ostia pada tubuh porifera memasuki rongga osculum. Pergerakan flagel sel koanosit yang menyusun lapisan dalam rongga osculum memicu gelombang arus sehingga akan menarik suspensi ke dalam sel. Suspensi yang terjerat ini kemudian akan difagosit oleh koanosit dan akan dihancurkan dengan bantuan lisosom yang mengandung enzim hidrolik atau penghancur. Nutrisi ini akan diedarkan ke seluruh tubuh porifera melalui sel ambosit. Cukup sekian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.